Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat, hari ini saya dapat menyapa sahabat kembali melalui channel saya, Hakim Channel. Jangan lupa sahabat, apabila sahabat suka dengan video ini, tolong di subscribe dahulu. Kalau tidak suka sahabat, berikan komen yang bernarasi positif untuk saya terus berkarya, ataupun memberikan idea-idea agar saya terus bersemangat membuat konten-konten yang insyaAllah memberikan faedah baik di dunia dan juga di akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Okey, di kesempatan yang baik ini sahabat, saya akan reaction berita yang cukup tidak baiklah bagi bangsa kita, bagi NKRI, iaitu keputusan Canberra ataupun pengadilan antarabangsa bahawa Pulau Pasir kini telah dimiliki oleh Australia. Okey, bagaimana videonya? Jom kita saksikan videonya sama-sama sahabat. Okey, 1, 2, 3. Status Pulau Pasir sudah final jadi milik Australia. Wilayah NKRI berdasarkan hukum internasional yang kita sebut asas Bukti Prosedur Inggris adalah bekas wilayah Hindia Belanda. Dan dalam konteks Hindia Belanda, Pulau Pasir atau Asmori tidak pernah menjadi bagian dari wilayah Hindia Belanda. Wilayah ini tidak pernah menjadi wilayah bagian Hindia Belanda, iaitu Hindia Belanda ini dulu dikenali sebagai nama Indonesia sebelum merdeka sahabat. Okey, jom kita teruskan menonton. Dan kemudian ketika Indonesia merdeka, Asmori tidak pernah menjadi bagian dari wilayah NKRI. Dan dalam prakteknya, pemerintah Hindia Belanda juga tidak pernah memprotes klaim atau kepemilikan Pulau Pasir atau Asmori oleh Inggris. Status Pulau Pasir sudah final jadi milik Australia. Status kepemilikan Pulau Pasir sekitar 140 km selatan Pulau Rote sudah final menjadi bagian kedaulatan Australia. Dan Indonesia sudah sejak lama mengakui dan menerima kenyataan sejarah itu, kata seorang pejabat Deplu RI di Jakarta. Kalau ada yang mengatakan bahwa Pulau Pasir adalah sebuah pulau yang sangat indah sahabatnya, itu berpotensi untuk menjadikan objek wisata objek wisata yang kalau dimodernkan ya bisa menjadi satu sumber pelancongan di Indonesia. Tetapi pengadilan antarabangsa telah memutuskan bahawa pulau itu bukan milik Indonesia. Bahkan Indonesia sendiri sedari dahulu tidak pernah mengklaim bahawa pulau itu adalah miliknya. Okey, kita teruskan menonton sahabat ya. Pasir milik Indonesia karena orang Rote telah mengelola pulau itu sejak 500 tahun yang lalu. Bagi kita itu sulit menggunakan alasan kesejarahan. Nanti semua negara bisa mengklaim hal yang sama, kata Direktur Perjanjian Politik, Keamanan dan Kewilayahan Internasional Departemen Luar Negeri, Arif Hafaz Ukrasino di Jakarta. Pandangan itu disampaikan Arif menanggapi pendapat Kepala Pusat Penelitian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Universitas Nusa Cendana Kupang, Insinyur Yusuf Leonard Henuk, Emrur SC PhD, bahwa Indonesia masih bisa memperdebatkan status Pulau Pasir di tingkat Mahkamah Internasional karena gugusan pulau tersebut belum sah menjadi milik Australia. Menurut Arif, jika klaim kepemilikan suatu pulau atau teritori didasarkan pada klaim kesejarahan, maka Cina bisa mengklaim bahwa Pulau Jawa dan Sumatera misalnya adalah milik mereka. Karena dulu pernah ada utusan Kaisar Cina yang mengunjungi pulau-pulau di Nusantara ini. Dalam hukum internasional, klaim kepemilikan yang didasarkan pada argumen kesejarahan, kedekatan tradisional, maupun kedekatan geografis tidak dapat diterima karena semua itu bisa subjektif. Hukum internasional lebih memegang bukti hukum efektivitas seperti kasus Pulau Sipadan Likitan, Pulau Miangas, dan Pulau Batek. Katanya, terkait dengan status kepemilikan Pulau Pasir, Arif mengatakan Belanda tidak pernah mengklaim pulau yang terletak sekitar 320 km di sebelah utara pantai barat Australia dan 140 km di sebelah selatan Pulau Rote itu sebagai miliknya, melainkan milik Inggris.
Sudah ada bukti bahwa Belanda tidak pernah mengatur pulau itu dan Belanda tidak pernah mempersoalkan pulau itu tahun 1878 karena pulau tersebut milik Inggris. Pada 1800-an, pada saat Inggris menjadikan Pulau Pasir milik dia, pada tahun itu Indonesia sudah berada di bawah administrasi kolonial Belanda. Jadi, ya kalau dikatakan bahwa salah satu suku kita telah mengelola pulau itu, klaimnya itu tidak valid, karena yang diakui dalam konteks negara adalah Belanda. Katanya, jika argumentasi kepemilikan suatu pulau didasarkan pada kedekatan tradisional dengan masyarakat setempat, klaim seperti itu juga problematik karena tidak sedikit pulau kecil milik Indonesia juga pernah disinggahi para nelayan asing, seperti Vietnam dan Malaysia. Katanya, di Pulau Miangas misalnya, juga banyak nelayan Filipina dan beranak pinak. Apakah ini bisa dijadikan dasar klaim? Katanya, seraya menambahkan bahwa pulau yang berbatasan langsung dengan Filipina itu sah milik Indonesia karena Belanda dapat membuktikan bahwa pulau itu merupakan bagian dari kedaulatannya ketika Kepulauan Nusantara masih di bawah kendali administrasi kolonial Belanda. Sebelumnya, Kepala Pusat Penelitian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Universitas Nusa Cendana Kupang, Insinyur Yusuf Leonard Henuk, MRUR SCPHD, mengatakan, dari segi hukum internasional, kepemilikan Australia atas pulau seluas 583 km persegi itu diwariskan oleh Inggris yang melakukan klaim sepihak oleh Kapten Samuel Ashmore pada 1878 dan menetapkan wilayah itu sebagai koloninya. Namun, perlu dicatat bahwa nelayan tradisional Indonesia asal Pulau Rote dan wilayah lainnya di negeri ini telah mengolah dan melakukan aktivitas secara terus-menerus di Pulau Pasir hingga saat ini sejak 500 tahun yang lampau, sebelum kedatangan para penjajah di bumi Nusantara. Katanya, penegasan Farmer, pemerintah Australia melalui duta besarnya di Indonesia juga pernah menegaskan bahwa Pulau Pasir merupakan bagian tak terpisahkan dari kedaulatan Australia. Duta Besar Australia untuk Indonesia, Bill Farmer, menolak klaim dari Komite Nasional Pulau Pasir bahwa Pulau Pasir bukan bagian dari Australia. Tidak ada pertanyaan mengenai kedaulatan Australia atas Ashmore Islands, kata Farmer. Menurut Dubes Farmer, kedaulatan Australia atas Ashmore Islands telah lama diketahui secara internasional antara Indonesia dan Australia. Hal itu tertuang dalam kesepakatan Perth pada 1997 dan nota kesepahaman atau MOU mengenai akses nelayan tradisional Indonesia ke Ashmore Islands pada 1974. Namun, Dubes Farmer menegaskan bahwa Australia paham jika pemerintah RI tidak pernah mempermasalahkan kedaulatan negaranya atas pulau tersebut. Australia diminta hentikan eksplorasi minyak di gugusan Pulau Pasir. Yayasan Peduli Timor Barat atau YPTB bersama Pusat Penelitian Jubilee Australia kembali mendesak pemerintah Australia untuk menghentikan aktivitas pengeboran minyak di gugusan Pulau Pasir karena dikhawatirkan seperti kasus Montara pada 2009 lalu. Pada tahun 2020 lalu, kami pernah mengirimkan surat protes kepada pemerintah federal Australia soal aktivitas pengeboran minyak di kawasan itu, kata Ketua YPTB Ferdi Taroni dikonfirmasi di Kupang. Menurut Ferdi, eksplorasi minyak bumi tepatnya di gugusan Pulau Pasir yang masih masuk dalam kawasan perairan Indonesia itu membawa resiko bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Ferdi dalam rilis yang diterima di Kupang mengatakan bahwa pada tahun 2020 pemerintah Australia membuka proses konsultasi terkait offshore 2020 pelepasan areal eksplorasi minyak bumi. Protes tersebut dilakukan karena mereka menemukan lokasi pengeboran minyak lepas pantai itu berada di area potensial AC21, AC22, dan AC23. Area-area itu berjarak kurang lebih 150 km dari pantai Pulau Rote Dao yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain itu, mereka juga menemukan area potensial lainnya yakni area NT21, NT23, NT25, NT26, dan W22 yang jaraknya berkisar dari 250 km dari pantai Australia. Ferdi mengatakan bahwa kejadian di tahun 2009 lalu memberikan pengalaman pahit bagi masyarakat NTT.
khususnya nelayan-nelayan di Pulau Rote, Pulau Timor, Sabu, Alor, dan sekitarnya. Pasalnya, pada 21 Agustus 2009 itu terjadi tumpahan minyak di Laut Timor akibat meledaknya kilang minyak Montara yang jaraknya 250 km dari Pulau Rote. Oke sahabat, kita sudah sama-sama menyaksikan. Oke, apa yang saya pahami dalam video ini adalah bahawa Indonesia dengan Australia masih juga belum final. Misalnya sama ada itu milik Indonesia ataupun milik Australia. Tapi kita sebagai rakyat Indonesia yang cinta tanah air, sejengkal pun tanah dan tidak harus serahkan kepada asing. Akan tetapi jika Mahkamah Antarabangsa sudah menetapkan kepemilikan Pulau Pasir, ya kita harus legowo ataupun kita harus terima keputusan itu dengan lapang dada. Itu saja sahabat yang dapat saya kongsikan pada hari ini. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.